Halo, gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki, berkat melimpah. Yang penting juga bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga mental, karena kita tahu di masa pandemi ini tuh lumayan berat, atau cukup berat buat banyak orang, termasuk diriku juga yang hidup di rantau ini tuh nggak gampang gitu ya. Mungkin orang lihat enaknya hidup di rantau, tapi tidak semudah dan tidak sebahagia yang kalian lihat di Instagram. Jadi pasti ada lika-likunya teman-teman, dan ya begitulah hidup. Namanya juga hidup ya. Kalau nggak ada lika-likunya, nggak ada ups and down-nya, itu berarti bukan hidup. By the way, ini bukan korset pelangsing ya teman-teman ya. Ini jadi ini korset untuk orang patah tulang rusuk. Jadi 2018 tulang rusuk gue yang ke-10 itu pernah patah, benar-benar patah teman-teman. Dan 2 mingguan lalu itu mungkin karena gue terlalu banyak kerja, jadi berasa lagi sakitnya dan tidur tuh nggak enak, makanya gue harus pakai lagi daripada kenapa-kenapa ya kan. So jadi seperti judulnya, salah jurusan. Ada nggak sih dari kalian tuh yang pernah merasa, aduh kayaknya gue salah jurusan ini, padahal udah semester 5 gitu ya kan, atau enggak padahal udah lagi skripsi gitu ya kan, aduh kok kayaknya gue salah nih masuk jurusan ini ya, kenapa, aduh gimana nih gitu ya kan. Gue pernah banget dulu. Jadi sebenarnya sih gue udah tahu dari awal kalau itu bukan jurusan gue banget gitu ya. Jadi gue dulu tuh ambil business finance, keuangan. Jadi bisnis keuangan teman-teman. Dan gue memang dari awal sudah feeling ini tuh bukan passion gue gitu. Maksudnya bukan sesuatu hal yang benar-benar gue itu suka banget gitu loh. Jadi gue pribadi tuh dulunya suka banget tuh di desain teman-teman. Kenapa kok desain? Ini kayaknya mungkin klasik banget, karena pasti banyak orang yang juga kayak gini. Maksudnya pasti banyak dari kalian atau mungkin beberapa dari kalian yang punya pengalaman yang sama kayak gue. Jadi gue tuh suka desain. Entah apapun lah itu desainnya, gue tuh suka desain. Terutama arsitektur, gue suka. Dan interior design juga gue suka teman-teman. Itu karena jadi itu karena gue dulu tuh main The Sims. Pasti kalian semua pada tahu kan. Pasti juga ada banyak kan dari kalian yang main The Sims dan akhirnya suka, pinginlah sekolah desain, pinginlah jadi arsitek gitu ya kan, atau interior designer gitu. Jadi awal mulai itu dari The Sims itu tadi, gue suka banget. Tapi berhubung ya banyak dari kalian pasti tahu di Indonesia untuk beberapa jurusan itu nggak murah gitu, maksudnya dikit-dikit uang gitu ya. Dikit-dikit UUD, ujung-ujungnya duit, enggak sih, bukan UUD. Dikit-dikit uang gitu, maksudnya belum prakteknya, belum, ya pokoknya begitulah. Ini itu mahal. Pokoknya beberapa bidang di Indonesia memang terkenal mahal gitu kan, terutama kedokteran juga mahal ya kan. Jadi pada masa itu tuh lebih ke terkendala finansial mungkin ya, dana gitu ya, yang terlalu mahal. Sebenarnya itu kuliah gue dulu business finance itu juga cukup mahal, karena itu adalah bukan universitas negeri ya, jadi universitas swasta, universitas Katolik swasta. Tapi kalau gue cari-cari bidang arsitektur, bidang interior design dan lain sebagainya, itu jauh lebih mahal lagi teman-teman. Makanya gue pada saat itu mengurungkan niat gue untuk kuliah desain atau arsitektur teman-teman. Itu gue kubur lah mimpi-mimpi gue. Cukup sedih sih, tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Akhirnya gue kuliah finance. Walaupun bidang kuliahnya itu bukan bidang yang gue benar-benar suka, tapi puji syukur, puji Tuhan nih. IP gue pada saat itu masih di atas 3 teman-teman. Walaupun itu ya ada masa-masa yang susah juga gitu, apalagi pada masa skripsi. Nggak tahu lah, itu mental gue benar-benar yang kayak benar-benar udah di ujung tanduk. Apalagi pada saat gue skripsi, pada masa-masa gue skripsi itu papa juga meninggal. Jadi itu benar-benar yang kayak buat gue itu down banget dan berat banget ngejalanin banyak hal. Belum lagi kerja, gue kerja juga kan pada saat itu. Jadi sebenarnya susah, tapi gue jalanin gitu. Sampai akhirnya gue lulus kan. Terus gue mikir-mikir, aduh, business finance. Dan sudah lulus, sudah dapat bachelor ya, udah dapat S1, sarjana business finance ini udah selesai gitu ya kan. Ternyata gue terdampar di Jerman. Gue hidup di Jerman, dimana gue nggak kerja di bidang keuangan, gue nggak kerja di bidang business finance ini tadi yang gue udah pelajari, yang gue udah study
S1 sampai selesai gitu ya kan. Mau dibilang sia-sia, kalau gue mikir lagi sebenarnya enggak sia-sia gitu. Maksudnya banyak banget hal-hal yang gue pelajari pada masa kuliah gue S1 itu, banyak banget hal yang gue pelajari. Manajemen waktu, gimana cara yang memecahkan masalah, gimana kerja tim, manajemen keuangan, bagaimana berinvestasi, karena memang gue di finance ya, jadi kita belajar investasi juga, dan itu kepakai gitu loh. Jadi yang tadinya gue mikir gue udah hidup di Jerman, gue kerja di bidang yang berbeda pula ya kan, sekarang gue ini kerjanya di bidang bisa dibilang bidang kesehatan gitu, dimana bener-bener beda banget gitu loh, berbanding kebalik banget. Maksudnya gue sampai mikir aduh sayang banget dulu ngapain nih kuliah di bidang ini, toh nggak kepakai sekarang. Tapi belakangan tuh gue mikir-mikir lagi, gue tuh benar-benar kayak semua hal-hal yang terkait dengan manajemen itu gue pelajari pada masa kuliah gitu, dan itu kepakai, sebenarnya itu kepakai banget. Gimana gue sekarang bisa memulai investasi, gimana gue mulai YouTube, manajemen waktu gue, walaupun gue juga kerja, ngurus rumah dan lain sebagainya. Hidup di Jerman itu nggak gampang ya teman-teman. Jadi hidup di Jerman semua serba sendiri, masak sendiri, cuci sendiri, apapun sendiri. Jadi nggak ada yang bisa bantu. Bisa sih kalian pergi ke laundry, tapi mahalnya amit-amit ya kan. jadi mending semuanya sendiri aja. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dibilang sia-sia itu tadi enggak sih sebenarnya. Jadi gue merasa doh itu bahasa Jerman, sorry. Jadi gue merasa kepake bener. Jadi gimana gue memanajemen waktu gue, maksud gue ada waktu gue untuk kerja, untuk berpenghasilan di Jerman gitu ya kan. Ada waktu gue yang gue gunakan untuk bikin YouTube video, ada waktu gue untuk keluarga, ada waktu gue untuk ngurus rumah, ada waktu gue untuk investasi, belajar lanjutin apa yang gue udah pelajarin di bachelor dan mempraktekannya. Jadi ya nggak sia-sia gitu loh. Yang tadinya gue mikirnya sia-sia nih, udah gitu banyak banget kan orang-orang itu yang bilang wanita buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu, nanti juga hamil, bunting, melahirkan, punya anak ya kan. Dalam hati gue, nanti anaknya diajarin siapa? Maksudnya kalau kita sebagai orang tua, suatu saat gue punya anak gitu ya, sekarang sih masih belum gitu ya, doakan aja ya teman-teman. Doakan pada waktu yang tepat gitu. Suatu saat gue punya anak gitu ya kan, kalau gue nggak ngerti apa-apa gitu, ditanya sama anak gue, terus gimana gue mau jelasinnya, gimana gue mau kasih penjelasan ke dia secara logika maupun secara teori, dan apapun yang kita pelajarin di masa-masa sekolah, masa kuliah gitu loh. Kalau kita sebagai wanita cuman boleh di dapur doang, ya gue juga di dapur, gue suka masak gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai wanita cuman boleh di dapur aja, ya masa anak-anak kita cuma kita ajarin masak doang. Hidup ini tuh nggak cuma untuk masak gitu ya kan. Hidup ini tuh penuh dengan tantangan dan banyak banget hal yang harus kita pelajari gitu loh. Dan memang nggak semua itu harus kita pelajari di sekolah atau di kampus, di universitas. Enggak, banyak banget juga hal-hal yang kita pelajari melalui kehidupan sehari-hari kita. Traveling, itu kenapa gue juga suka traveling, karena dari situ kita belajar banyak hal sih menurut gue. Jadi selain bahasa yang berbeda, setiap perilaku manusia yang berbeda, itu kenapa gue suka banget traveling, karena dari situ kita juga belajar bagaimana sikap, perilaku, dan karakter orang-orang di seluruh dunia. Itu yang gue suka banget sih. Gue suka kayak beobachten itu, dalam bahasa Indonesia apa ya, beobachten itu kayak mengamati kayak gitu ya. Jadi gue suka, kalau gue traveling tuh gue suka kayak mengamati orang-orang di sini tuh suka yang ngapain sih, mereka tuh kayak gimana sih, perilakunya mereka tuh kayak gimana. Gue tuh suka banget ya kayak gitu, walaupun creepy kayaknya ya, kedengarannya kayaknya ini orang psikopat apa ya. Enggak, tapi gue, itu adalah proses belajar gue gitu loh. Gue mengamati mereka tuh, oh ternyata mereka tuh friendly. Mungkin tipikal hidup di negara ini yang mereka memang nggak terlalu mikir keras ya. Ya udahlah, hidup hari ini untuk hari ini aja, hidup besok ya untuk besok aja, nggak usah mikirin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Mungkin kayak gitu ya. Tapi ada juga yang negara
Contoh seperti Jerman ini, wah orang-orang di Jerman kerja tiada hari tanpa kerja. Mereka tuh hobinya tuh kerja gitu loh teman-teman. Terutama di daerah di mana gue tinggal ini, Baden-Württemberg. Jadi di sini tuh terkenal banget, bahkan mereka punya kata-kata Schafe Häuslebauer. Itu artinya itu bahasa Swedish, itu bahasa Jerman tapi ada dialeknya. Artinya itu kerja-kerja, pokoknya kerja-kerja bangun rumah. Jadi intinya tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh fokus punya tujuan dan mereka mau capai itu, makanya mereka kerja gitu. Jadi tipikal orang Jerman tuh beda lagi nih, nggak kayak tipikal orang yang di negara ABCDE atau EFGH. Jadi itu yang gue suka dari traveling gitu juga. Tuh kembali ke topik. Jadi topiknya salah jurusan. Menurut gue salah jurusan itu enggak 100% atau sepenuhnya salah jurusan. Jadi walaupun kita bilang kita salah jurusan nih, sudah terlambat, udah semester terakhir, tapi tetap aja maksudnya banyak hal yang kita pelajari gitu loh dalam proses pembelajaran kita, dalam proses kuliah kita. Semester demi semester itu banyak banget yang kita pelajari gitu loh. Nggak cuman hard skill aja, tapi soft skill itu juga kita pelajari dan kita asah. Gimana kita berkomunikasi dengan orang lain, gimana kita memecahkan masalah, gimana kita manajemen waktu dan lain sebagainya, itu kita pelajari dan itu sangat penting. Itu bagus sih, karena seandainya ya gue nggak pelajarin itu, maksudnya seandainya gue nggak tahu gimana memanage hidup gue atau waktu gue pada saat kuliah itu, gue nggak akan bisa memanage waktu gue juga di Jerman. Karena di Jerman tipikal orangnya adalah on time teman-teman, semua tuh harus on time gitu, harus tepat waktu. Awalnya tuh nggak gampang loh sebagai orang Indonesia yang selalu jam karet ya, tapi mungkin karena tipikal gue juga dari dulu gue tuh tipe yang memang orangnya on time gitu. Kalau misalnya udah dibilang A ya A, B ya B gitu. Bahkan sering cekcok sama adalah kenalan di gereja atau kenalan di kampus. Sering lah beberapa kali cekcok gitu karena merekanya molor, jam karet mulu, gue nya ngambek ya kan. Ya wajar lah ya, wajar. Jadi itu tadi sih menurut gue, kalau kalian mau bilang salah jurusan ya mungkin memang kalian ditempatkan di situ, mungkin ya memang itu adalah proses kalian gitu loh untuk belajar hal ini dulu. Mungkin suatu saat kalian ditempatkan di tempat lain yang sangat berbeda, tapi tetap aja kalian sudah punya bekal dengan hal-hal yang sudah kalian pelajari di masa-masa bachelor ini teman-teman. Jadi menurut gue itu nggak sia-sia. Jadi jangan takut gitu, dan jangan takut untuk memulai hal baru ya. Itu gue tekankan banget buat kalian. Jangan bilang umur gue udah sekian, gue udah selesai bachelor, masa gue harus memulai hal baru lagi, kenapa nggak gue lanjutin master? Boleh kalian lanjutin master, terserah kalian, itu pilihan hidup kalian gitu ya kan. Tapi maksudnya mencoba hal baru lagi selama kalian masih umur 20-an itu nggak masalah, itu benar-benar nggak masalah. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru teman-teman. Kalau memang kalian punya kesempatan di luar negeri untuk mencoba atau untuk sekolah di bidang yang benar-benar berbeda banget, atau untuk kerja di bidang yang berbeda banget dari yang kalian sudah pelajari, kalau memang kalian merasa kayaknya aku bisa, kayaknya bolehlah aku coba, ambil aja kesempatan itu. Jadi pada saat gue ada kesempatan lagi untuk gue ini adalah kesempatan kedua gue dalam hidup untuk ke Jerman. Tapi biasa dulu masih pacaran ya, pacaran monyet gitu ya. Apa sih pacar cinta monyet, cinta monyet. Jadi pada masa itu tuh nggak fokus. Di kesempatan yang kedua ini nggak gue sia-siakan dong, pergilah ke Jerman. Jadi gue memulai semua itu dari nol teman-teman, dari nol. Walaupun gue udah kuliah, walaupun gue udah bachelor di Indonesia, gue mulai semuanya dari nol. Dan ya memang nggak mudah awalnya, apalagi kita belajar sekolah bahasanya juga, bahasa Jerman. Susahnya amit-amit dulu ya kan. Sekarang sih ngomong bahasa Jerman udah lancar, tapi dulu awal-awal aduh ya ampun. Jadi memang nggak ada yang gampang. Cuman kalau kalian mau sesuatu yang baru, sesuatu yang apa ya, misal kalian udah jenuh dengan hidup kalian mau sesuatu yang baru ya coba aja gitu, kenapa enggak gitu ya kan. Jadi intinya menurut gue salah jurusan itu nggak ada. Ya ada sih. Kayak gue salah jurusan, cuman maksudnya itu nggak sia-sia. Kayak gue tadi udah ngomong berulang kali, itu nggak akan sia-sia gitu loh. Mau kalian salah jurusan juga kalian tetap belajar dari hal itu. Dan seperti gue yang tadi bilang, gue di business finance dan akhirnya gue bisa ambil beberapa hal, manajemen waktu, manajemen
manajemen keuangan, financial keluarga, kami berkeluarga, investasi yang udah gue pelajari, gue bisa praktekkan, manajemen masalah, proses dan lain sebagainya. Itu banyak banget gue ambil dari proses pembelajaran gue pada masa kuliah itu, pada masa S1 itu yang salah jurusan itu tadi ya kan. Jadi nggak ada yang sia-sia teman-teman kalau menurut gue pribadi sih. Jadi toh pada masa kuliah itu nggak cuma hard skill aja yang kalian asah, yang kita asah, tapi juga soft skill kita asah juga gimana komunikasi dengan orang lain. Dan itu sangat penting juga teman-teman. Dalam dunia kerja itu sangat penting, dimanapun kalian berada, soft skill itu penting. Gitu. Jadi semoga kalian ini yang merasa salah jurusan bisa menemukan jalan kalian lagi. Yang tadinya jalannya bengkok-bengkok mungkin bisa diluruskan gitu ya kan, bisa tahu arahnya kemana dan bisa tahu endingnya harus pergi kemana atau menuju kemana, mungkin ke luar negeri ya kan, mungkin keluar Indonesia untuk cari pengalaman yang baru, who knows gitu. Pada saat gue kuliah, pada saat gue bachelor dulu di kampus juga gue nggak ada tuh kepikiran gue bisa di Jerman, hidup di Jerman, tinggal di Jerman. Sekarang aja udah 6 tahunan di Jerman. Jadi kayak nobody knows. Jadi jangan batasi mimpi kalian, jangan batasi imajinasi kalian, karena semua itu berawal dari ini sih. Itu seriusan. Kalau kita berpikir positif, pasti hasilnya positif. Kalau kita berpikir negatif, pasti hasilnya negatif. Itu kenapa gue pribadi kalau gue lagi negatif thinking ya, gue kalau lagi banyak pikiran gitu ya, gue langsung pengennya tuh keluar rumah dan refreshing, biar gak banyak pikiran, gak terlalu mikir yang negatif-negatif lagi teman-teman, karena itu gawat banget sih. Yang ada itu bisa bikin gue depresi, apalagi kalau hidup tinggal sendiri di rantau. Hidup di Jerman itu tidak seperti di Indonesia yang tetangga sana sini bisa ngobrol, bisa berteman. Enggak, gue juga di Indonesia gak pernah nonggo sih. Nonggo ya orang bilang, tetangga ngobrol sana sini gitu. Enggak, gue juga gak pernah sih, jarang. So untuk ngobrol santai kali ini kita sampai di sini aja. Jadi kalian boleh ceritakan di kolom komentar gimana sih pengalaman kalian, kenapa kok kalian mikir kalian tuh salah jurusan, dan sebenarnya dan jurusan kalian sekarang apa, terus kalian punya rencana nggak ke depannya setelah lulus kuliah dengan jurusan yang salah ini. Oke, sampai ketemu di ngobrol santai selanjutnya.